Sebagai pelajar, tentu kamu mempunyai cita-cita. Apakah kamu optimis cita-cita tersebut dapat tercapai? Sudah seharusnya sikap optimis tertanam dalam diri kamu. Sikap optimis akan menambah semangat dan kekuatan dalam meraih cita-cita. Namun, tidak cukup hanya dengan optimis saja. Harus ada usaha nyata, usaha keras dan cerdas guna meraih cita-cita tersebut. Dan jangan lupa, setelah berusaha sekuat tenaga dan berdoa, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hidup kita tenang dan senantiasa bersyukur. Manusia hanya bisa berusaha, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, siswa-siswi beriman yang dirahmati oleh Allah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tiada halangan apapun. Kita panjatkan syukur kita pada Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dan pada kali ini kita pun diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun tujuan pembelajaran dari materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah yang pertama, mampu menghayati perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, mampu menyebutkan arti Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Al-Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna isi kandungan dari Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Al-Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang keempat adalah mampu membaca Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Al-Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Anak-anak, adakah di antara kalian yang seringkali merasa ragu terhadap diri sendiri? Atau mungkin ada di antara kalian yang seringkali merasa cemas? Atau bahkan mungkin ada di antaranya yang seringkali berkeluh kesah sehingga membuat teman-teman menghindar dari diri kalian? Atau bahkan mungkin ada di antara kalian yang tidak pernah punya keinginan untuk mencoba? Hati-hati anak-anak. Itu adalah ciri-ciri dari sikap pesimis yang jelas tidak boleh dipelihara. Harus dihindarkan secara perlahan-lahan diubah menjadi sikap optimis. Optimis adalah pandangan atau sikap positif yang dimiliki oleh seseorang dengan cara berpikir positif dan merasa percaya diri, memiliki pemikiran yang kuat, dan merasa yakin bahwa selalu ada harapan di dalam hidup. Dia merasa yakin bahwa suatu saat dia dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Contoh sikap optimis yaitu memiliki keyakinan bahwa seseorang dapat melalui berbagai masalah yang menghadangnya. Misalnya, saat seorang siswa memperoleh nilai jelek pada sebuah mata pelajaran, dia dapat mengembangkan optimismenya dengan berkeyakinan akan memperoleh nilai baik pada tes selanjutnya dengan usaha berupa lebih tekun dalam belajar. Sikap optimis sangat dianjurkan bagi setiap muslim dan disebutkan di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sedangkan arti perkataannya adalah sebagai berikut. Qul, katakanlah, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kamu berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Innahu huwa, sungguh Dialah, al-ghafuru, yang Maha Pengampun, ar-rahimu, Maha Penyayang. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, sedangkan ciri-ciri sikap optimis itu ada 4 macam. Yang pertama, selalu membuat kalimat yang baik atas segala hal yang menimpa diri kita. Yang kedua, selalu memiliki harapan yang baik atas usaha yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah selalu menampakkan wajah yang ceria, berseri-seri, karena dia tidak pernah khawatir dengan takdirnya. Pada dasarnya, sikap optimis merupakan salah satu sikap positif yang bisa memberikan kita kepercayaan diri dalam menghadapi suatu tantangan baru. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang baik, maka biasanya mereka berani mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk melangkah maju. Hal inilah yang banyak dimiliki oleh orang-orang sukses. Ternyata anak-anak, tidak cukup hanya dengan optimis saja untuk bisa meraih sebuah kesuksesan. Diperlukan usaha yang maksimal, usaha cerdas, usaha yang keras untuk bisa menggapai sebuah kesuksesan. Misalnya, sebuah tim lomba yang dipersiapkan untuk menjuari sebuah perlombaan setelah dibangun rasa optimisnya yang kuat, kepercayaan dirinya yang kuat, maka setelah itu diperlukan usaha keras untuk bisa menggapai kesuksesan. Usaha keras itulah yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menggapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ikhtiar menjadi pelengkap dari sikap optimis. Hanya dengan optimis saja tidaklah cukup, karena bagi seseorang untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan diperlukan ikhtiar. Contoh ikhtiar seperti orang yang ingin pandai, maka harus rajin belajar. Atau saat seseorang ingin hidup berkecukupan, maka pasti berusaha dengan rajin bekerja. Usaha adalah bagian penting yang mesti dilakukan setiap orang. Dan bagi orang Islam, dalam berusaha hendaknya diikuti dengan doa kepada Allah agar tujuan ikhtiarnya terwujud. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya
usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Adapun arti perkataannya adalah sebagai berikut. Wa alaisa, dan tiadalah, lil insani, bagi manusia, illa, kecuali, ma, apa-apa, sa'a, yang telah diusahakannya, wa anna, dan sesungguhnya, sa'yahu, usahanya, saufa yura, kelak akan diperlihatkannya. Thumma, kemudian, yujzahu, akan diberikan balasan kepadanya, al-jazaa'a, dengan balasan, al-awfa, yang sempurna, wa anna, dan sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhanmu lah, al-muntaha, kesudahannya. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas, yang pertama, ketika ingin menggapai sesuatu maka wajib berusaha dan berikhtiar. Yang kedua, saat menghadapi hambatan maka harus mencari jalan keluar agar harapan tersebut bisa tercapai. Dan yang ketiga, semua hasil usaha manusia pada akhirnya Allah yang menentukan dan akan membalasnya secara sempurna. Setelah sikap optimis dan ikhtiar dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah atas usaha-usaha yang dilakukannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun juga, manusia hanya bisa merencanakan dan mengambil tindakan agar keberhasilan yang diinginkannya dapat terwujud. Namun tetap saja, penentu berhasil tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari sikap tawakal adalah seperti seorang ayah bekerja keras agar keluarga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Namun sang ayah bertawakal kepada Allah terkait seberapa besar banyaknya rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Ia meyakini bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pemurah, dan Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Adapun arti perkataannya adalah sebagai berikut. Fabima rahmatin, maka berkat rahmat, minallahi, dari Allah, linta, engkau Muhammad berlaku lemah lembut, lahum, terhadap mereka. Walau kunta, sekiranya engkau fadhon, bersikap keras, ghalidhal qalbi, dan berhati kasar, lang faddu, tentulah mereka menjauhkan diri, min haulik,
dari sekitarmu. Fa'fu, karena itu maafkanlah. Anhum, mereka. Wastaghfir, dan mohonkanlah ampunan. Lahum, untuk mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amr, dalam urusan itu. Fa'idha azamta, apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah. Alallahi, kepada Allah. Innallaha, sungguh Allah. Yuhibbu, mencintai. Al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Seseorang yang menyertakan sikap tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Dampak positif ini terlihat bukan hanya ketika usahanya berhasil, namun juga terlihat ketika usahanya tidak berhasil. Orang yang tawakal senantiasa menanggapinya dengan positif. Kalau usahanya sukses, orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati. Namun, kalau tidak sukses, orang yang tawakal tidak berputus asa dan tetap berusaha. Bahkan dia melakukan introspeksi diri mengapa usahanya tersebut belum berhasil. Apakah ada sesuatu yang kurang atau ada yang ia kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh? Orang yang tawakal tetap meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Terkadang usaha dan ikhtiar tidak sesuai dengan harapan kita. Impian menjadi juara terkadang sirna meskipun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun karena kita sudah bersikap tawakal, maka yang muncul adalah perasaan lapang dada, lega hati bisa menerima hasil akhir tersebut. Keyakinan kita akan muncul bahwa semuanya merupakan sebuah pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Tiada yang sia-sia di dunia ini jika segala sesuatu dilihat dari perspektif yang positif. Para siswa yang dirahmati oleh Allah, optimis sangat penting untuk membangun semangat kita dalam meraih cita-cita. Kemudian ikhtiar dengan maksimal adalah sebuah keniscayaan agar cita-cita kita dapat terwujud, karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha yang dilakukan. Namun puncak segala-galanya adalah ketika kita bisa berpasrah kepada Allah, bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.